Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali yang insya Allah taala dalam kajian lanjutan, yaitu tentang serial bid'ah di Indonesia, khususnya masih seputar salat. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan bahas dua tema utama, yaitu tentang bid'ah di dalam sujud dan dalam redaksi sholawat. Sholawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Berbicara tentang ibadah, ini bagian taqarrub kepada Allah yang harus dipastikan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi masyru'iyahnya, landasan disyariatkan ibadah itu, ataupun dari sisi cara pelaksanaannya. Pastikan bersesuaian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bid'ah terjadi, salah satu sebabnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Artinya, amal yang kita lakukan itu tidak punya landasan syarak. Atau ada landasan syaraknya, mungkin hadisnya tidak bisa dijadikan hujah karena tidak memenuhi syarat untuk diterima atau tidak memenuhi syarat untuk diamalkan. Atau bisa jadi amal itu disyariatkan, namun bid'ahnya terjadi disebabkan caranya
menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau itu ada perubahan sedikit terkait dengan caranya, mungkin kita anggap itu adalah kesalahan, sejatinya itu adalah bid'ah. Atau perintahnya itu mutlak, tetapi kemudian kita batasi pelaksanaannya pada waktu tertentu tanpa dilandasi dalil, maka perubahan dari kemutlakan perintah menjadi pembatasan itu juga menyebabkan bid'ah. Atau sesuatu yang dibatasi pelaksanaannya, caranya, lalu kemudian kita rubah, kita mutlakkan misalkan, maka perubahan itu juga menyebabkan amal itu bid'ah, walau asal amal itu disyariatkan dengan dalil yang bisa dijadikan hujjah dalam syariat Islam. Nah, terkait dengan masalah sujud ini, khususnya masalah doa di dalam sujud, di luar yang 12 yang disyariatkan. Jadi Rasulullah SAW memiliki 12 varian doa di dalam sujud. Kalau kita lakukan, ya kan, di sholat yang berbeda atau di sujud yang berbeda, dengan memperhatikan bacaan, itu ittiba yang sempurna kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bahas itu, yang kita bahas adalah melakukan doa di luar yang 12 itu. Boleh atau tidak? Kalau boleh, kapan? Dan di sujud yang keberapa seorang yang, ya kan, melakukan doa itu dibolehkan berdoa di luar yang 12. Pertama, dasar hukumnya terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru fihi doa. Tempat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Lalu kemudian dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan tentang keistimewaan doa di dalam sujud itu. Ternyata salah satu waktu dan momen yang sangat istimewa untuk berdoa dan potensi besar untuk dikabulkan doa kita adalah pada saat kita sedang sujud. Juga ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, saya akan baca hadisnya secara lengkap.
Karena bagian-bagian dari hadis ini saling berkaitan nanti dengan penjelasan kita kemudian. InsyaAllah ta'ala. Rasulullah katakan, lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya salihah yaraha muslim au turalah. Inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'a au sajida. Wa amma fil ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb. Wa amma fis sujud fajtahidu fihi ad-du'a. Faqaminun ayyustajaba lakum. Tidak tersisa dari kabar gembira dari kenabian itu selain mimpi yang baik yang dialami oleh seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Dan aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat sedang ruku dan sujud. Adapun di dalam ruku maka agungkanlah Allah. Adapun di dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah Anda untuk berdoa karena doa Anda berpotensi untuk dikabulkan atau yang semakna dengannya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan doa di dalam sujud. Sementara di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memasukkan bacaan ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang bukan bagian dari bacaan sholat tidak boleh masuk ke dalam sholat. Kalau terkait dengan Al-Quran, hadis yang barusan saya bawakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulullah SAW memasukkan bacaan Al-Quran yang bukan bagian dari sholat ke dalam sholat, yaitu pada saat ruku dan sujud, kecuali yang disyariatkan, Al-Fatihah dan surat. Begitu pula tidak boleh masuk ke dalam sholat, sekalipun itu dari sunnah Rasulullah SAW yang bukan bagian dari sholat. Ini berdasarkan hadis juga riwayat Muslim. Sahabat mulia Muawiyah bin Al-Hakam itu pernah bercerita, Shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat bersama kami. Fa'atisa rajulun minal qaum. Lalu ada seorang yang bersin. Faqala alhamdulillah. Lalu dia mengatakan alhamdulillah. Faqultu, beliau berkata, saya mengatakan yarhamkallah. Falamman saraf qala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Kata beliau, setelah selesai sholat, Rasulullah berkata kepada kami, sungguh sholat ini tidak boleh disisipi padanya dengan ucapan manusia, walau sedikit.
Padahal kita tahu, kenapa sahabat mulia ketika bersin dia bilang Alhamdulillah, yang di samping mengatakan yarhamkallah, ya kan? Jawabannya karena itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kenapa Rasulullah SAW melarang mereka untuk melakukannya di dalam salat? Jawabannya adalah karena bukan bagian dari salat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak boleh masuk ke dalam salat yang bukan bagian dari salat. Baik itu dari Al-Quran ataupun hadis, yang bukan bagian dari salat tidak boleh masuk ke dalam salat itu. Paham sampai di sini? Kecuali yang dikecualikan. Dua hadis ini, ya kan? Hadis perintah yang pertama dan hadis larangan ini kan bertentangan secara zahir maknanya. Ya apa tidak? Satu sisi diperintahkan kita untuk berdoa di dalam sujud, memperbanyak doa. Di sisi lain, secara umum kita dilarang untuk memasukkan bacaan ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat gitu. Pertama kita dudukkan dulu tentang boleh tidaknya berdoa di dalam sujud. Ya kan? Yang pertama, secara umum dari hadis riwayat Muslim yang pertama saya bawakan tadi, itu adalah dalil bahwa dibolehkan kita berdoa, bahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Ya kan? Apakah kemudian doa itu hanya yang 12 itu saja? Yang sampai kepada kita dari Nabi SAW, atau boleh di luar itu? Sebab yang namanya doa, permintaan kita kan banyak, Pak. Ya kan? Ada yang mengatakan boleh di luar yang 12. Apa dasarnya? Memang yang paling aman keluar dari khilaf pada saat sujud, cukupkan diri dengan yang 12 doa itu dengan memvariasikan. Itu lebih aman. Keluar dari perdebatan itu. Nah, namun kemudian karena ini ada dalil larangannya, di mana dalil perintah dan larangan ini bersumber dari Nabi kita SAW, secara kualitas itu disepakati memenuhi syarat makbul untuk diterima, apalagi semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Maka hadis ini tidak boleh kita mengambil yang hanya perintahnya saja atau mengambil larangannya, keduanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Maka dalam mengamalkan hadis ini ada cara dan ada ilmu yang telah mengcover, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara kita mengamalkan hadis semacam ini. Orang yang pertama atau pelopor bahkan pendiri ilmu mukhtalaful hadis adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliaulah orang pertama, ya kan, yang memberikan penjelasan tentang cara bagaimana kita mengamalkan hadis semacam ini. Dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis. Kitab ini sedikit, ya kan, kecil. Seingat saya hanya 123 halaman itu. Yang milik saya, mungkin tergantung percetakannya ya. Imam Syafi'i menawarkan
Ada 3 cara untuk menyelesaikan hadis semacam ini. Pertama, menggunakan metode al-jama'. Mencari titik temu di antara kedua hadis itu. Artinya, sebisa mungkin kedua hadis ini diamalkan. Itu jauh lebih diutamakan daripada kita mengamalkan satu hadis dan membuang yang lainnya, sebab keduanya hadisnya sama-sama sahih. Kalau tidak dimungkinkan menggunakan metode al-jama', baru kemudian menggunakan metode at-tarjih. Ya kan, kita lakukan penelitian mendalam terkait dengan dua hadis ini, dilihat dari semua aspeknya, dari sisi sanad dan matannya, dari seluruh riwayat yang sampai kepada kita, mana kira-kira yang lebih kuat di antara keduanya. Maka yang rajih diamalkan, yang marju, ya kan, dibuang. Kalau tidak dimungkinkan menggunakan metode at-tarjih, baru kemudian kita menggunakan metode an-nasakh. Ya kan, metode an-nasakh itu mengangkat hukum syar'i, ya kan, yang duluan dengan hukum syara' yang datang belakangan. Terkait dengan nasi wal mansukh dalam hadis Nabawi adalah kita mengamalkan hadis yang belakangan Rasulullah ucapkan dibanding dengan hadis yang sebelumnya gitu. Terkait dengan hadis ini, mungkinkah menggunakan metode jama'? Dengan kata lain, mungkinkah diamalkan secara bersama? Jawabannya sangat mungkin. Lalu bagaimana kita menghimpun atau mencari titik temu di antara dua hadis perintah dan larangan ini? Secara teori, ketika dihadapkan kita dengan dua pilihan hadis perintah dan larangan, maka yang dikedepankan itu adalah hadis larangan terlebih dahulu. Hadis larangan, ya kan, dalam teori ilmu usul fikih itu, bahwa dalam ahkam taklifiyah, asal dari larangan itu adalah mengharamkan perbuatan yang dilarang itu. Sampai ada dalil yang menyelisihinya. Al-aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dalat dalil ala khilafih. Asal dari pelarangan itu adalah haram sampai ada dalil yang menyelisihinya. Ya, karena di sini ada dalil larangan, ada dalil yang memalingkan dari larangan itu dalil perintah. Ya, maka status doa di dalam sujud itu tidak haram. Tapi turun menjadi apa? Makruh. Ini dari sisi status hukumnya. Tetapi kalau terkait dengan ahkam wad'iyah, tentang masalah sah tidaknya suatu amal itu, bahwa asal dari larangan itu adalah bisa membatalkan amal itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ad-nahyu fil ibadat, kata beliau, yaqtadil butlan. Konsekuensi larangan dalam semua ibadah, termasuk sholat, itu bisa membatalkan ibadah itu. Itu hukum asalnya demikian. Tapi ketika ada dalil yang memalingkannya, dalam hal ini ada perintah, ya kan? Maka larangan dalam hal ini
tidak membatalkan ibadah itu. Artinya, kalau ada orang berdoa di dalam sujud, di luar yang 12, secara teori ilmu, itu tidak membatalkan sholat itu. Dan andai kata berdoa, status hukumnya itu adalah makruh. Sikap terbaik dalam perkara makruh itu adalah meninggalkannya. Kalaupun dilakukan, tidak mengapa. Ya kan? Berdasarkan perjalanan singkat ini, bisa disimpulkan bahwa berdoa di dalam sujud secara umum itu disyariatkan. Yang paling afdal adalah menggunakan satu dari 12 redaksi yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Ini yang paling afdal. Poin yang kedua adalah juga dibolehkan kita berdoa di luar yang 12 itu. Status hukumnya adalah makruh, dilakukan tidak mengapa, dan tidak membatalkan sholat itu. Ya kan? Tinggal masalah teknisnya. Ya kan? Kapan kemudian seorang itu boleh berdoa? Dan umumnya di luar yang 12 doa yang disyariatkan. Di sini sering terjadi bid'ah itu. Mayoritas, ya kan, kaum muslimin Indonesia melakukan doa itu di sujud terakhir. Ya kan? Di sujud terakhir. Kalau kemudian kita mengkhususkan setiap kali berdoa itu di sujud terakhir, itu bid'ah. Ya kan? Kenapa demikian? Karena perintah untuk berdoa itu di semua sujud. Sebagaimana hadis yang pertama saya bawakan tadi riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi doa. Tempat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan sujud pertama, kedua, ketiga, atau terakhir. Artinya di semua sujud itu kita boleh manfaatkan untuk apa? Berdoa. Lalu dihususkan dan dirutinkan, katakanlah kita mengambil hanya di sujud terakhir, rutin setiap kali kita mau berdoa, maka di sini terjadi penyimpangan, yaitu dari sisi cara. Ya kan? Dari sisi cara, yaitu membatasi kemutlakan perintah, mengkhususkan keumuman dalil, di mana perintahnya itu berlaku di semua sujud awal dan terakhir. Maka pengkhususan di sujud terakhir itu bid'ah. Ya kan? Ini masuk dalam kaidah, ya kan? Ke-9 itu. Dari kaidah utama dari 3 kaidah utama. Cara mengidentifikasi bid'ah sebagaimana telah kita pelajari, yaitu at-taqarrubu ilallah bima lam yusyarri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya kan? Turunannya adalah yaitu taqyidul mutlaq. Membatasi kemutlakan dalil. Ya kan? Kesalahannya adalah mengkhususkan keumuman dalil atau membatasi kemutlakan
dalil di mana perintahnya itu boleh berdoa di semua sujud, lalu kita khususkan di sujud terakhir, disinilah penyimpangannya itu. Paham sampai di sini? Kemudian bid'ah yang kedua terkait dengan ini. Ada sebagian orang yang melarang dan tidak melakukan doa kecuali pada sujud sholat sunnah saja. Artinya mereka tidak membolehkan berdoa di luar yang 12 itu untuk sujud sholat wajib. Ini perlu dalil dan dipastikan gak ada dalil. Ya kan? Sebab hadis yang sampai kepada kita sebagaimana kita kata tadi, perintahnya itu di semua sujud. Hanya saja Rasulullah SAW biasanya untuk sujud di sholat sunnah seperti sholat malam, ya kan, jauh lebih panjang dibanding dengan sholat-sholat wajib. Namun demikian ini tidak bisa dijadikan dalil pengkhususan sujud sholat sunnah untuk berdoa, ya kan, dan tidak melakukannya pada sujud sholat wajib. Ini bid'ah yang kedua terkait dengan doa di dalam sujud ini. Kemudian yang ketiga, walaupun ini kita anggap kesalahan gitu, ya kan? Tapi kalau kita anggap kesalahan, nama atau jenis kesalahannya masuk dalam kategori bid'ah juga aslinya itu. Walau umumnya dulu dianggap itu kesalahan. Ya kan? Ada yang membolehkan doa di luar yang 12. Ya kan? Tapi kalau pakai bahasa Indonesia katanya harus di dalam hati. Tapi kalau mau diucapkan harus pakai bahasa Arab. Ini kalau katakanlah pendapat itu hasil ijtihad gitu. Ya kalau hasil ijtihad itu kalau salah tidak dianggap itu menjadi bid'ah gitu. Bagaimana kita membantah hal ini? Amal di dalam Islam, ya kan, paling tidak sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan salah satu hadis Arba'in Nawawiyah itu hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ketika beliau menjelaskan tentang amal, beliau katakan bahwa amal di dalam Islam itu ada tiga. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Ini harus kita tahu itu. Amal hati itu seperti apa? Roja, berharap, takut, cinta, tawakal. Ya kan? Itu kerjaan hati. Niat itu kerjaan hati. Kerjaan lisan paling banyak. Makanya paling banyak orang terseret ke neraka dan banyak melakukan kesalahan itu sebabnya apa? Lisan. Doa itu masuk kerjaan hati atau lisan? Hah? Kerjaan lisan, Pak. Lalu yang ketiga kerjaan anggota badan seperti takbir, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara, itu kerjaan anggota badan. Bisa enggak takbir itu artinya angkat tangannya, berdirinya itu diwakili oleh hati, seakan-akan kita sholat. Bisa enggak? Gak bisa. Masing-masing itu sesuai dengan porsinya, tidak saling mewakili. Begitu pula doa. Doa itu tidak boleh diwakili oleh hati, itu kerjaan lisan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdoa dengan hati, di dalam hati, nggak pernah. Buktinya 12 doanya sampai ke kita. Ya apa tidak?
Sampai ke kita itu berarti ya kan? Diucapkan. Wa illa nggak akan sampai kepada kita. Paham sampai di sini? Kalau tidak setuju ini dianggap adalah bid'ah, anggaplah itu kesalahan. Karena jenis amalnya amalan lisan, tapi dilakukan oleh hati. Ini adalah kesalahan. Tapi kalau kita mengacu kepada apakah Rasulullah pernah melakukan dengan doa dalam hati? Tidak. Kalau gitu, kesalahan ini jenisnya apa? Bid'ah juga. Ya, Pak tidak? Bid'ah juga. Ya. Lalu bagaimana? Apakah harus pakai bahasa Arab? Ini penting ini. Saya punya pengalaman pribadi. Setelah ada ganjalan di dalam hati, ketika saya merenungkan tentang makna hadis yang pertama saya bawakan tadi. Saya kan? Satu dari tiga hadis. Yang hadis yang ketiga. Yang dari sahabat mulia Muawiyah bin Al-Hakam. Ketika Rasulullah katakan, sungguh sholat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Ya kan? Padahal Rasulullah SAW itu telah mengajarkan kepada sahabat tentang tata cara sholat, baik secara gerakan ataupun bacaan. Dan lawan bicara Rasulullah pada saat itu adalah orang Arab. Ya apa tidak? Ya kan? Andai kata kemudian, andai kata andai kata dibolehkan berdoa dengan bahasa Arab di luar bacaan sholat, maka larangan ini nggak ada artinya. Sebab apa? Sebab sahabat semuanya adalah orang Arab. Paham yang dimaksud sampai sini? Andai kata yang dibolehkan itu hanya bahasa Arab gitu. Larangan ini nggak ada artinya. Kenapa? Karena mufatab, lawan bicara Rasulullah saat itu adalah orang Arab. Namun pesan dari hadis ini, ya kan, kalau kemudian kita tidak sandingkan dengan hadis yang lain, adalah Rasulullah melarang memasukkan ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, walaupun itu dari firman Allah tadi, dari sabda Nabi, sekalipun juga dari orang Arab, kan begitu. Kalau bukan bagian dari bacaan sholat, nggak boleh masuk ke dalam sholat, kan begitu. Kalau dibolehkan, berarti orang Indonesia pun, bahasa apapun, boleh juga, kan begitu. Paham yang dimaksud sini? Saya tanyakan kemudian kepada Syekh Majelis Fatwa di Masjidil Haram Mekah. Saat saya mahasiswa dulu. Saya ceritain mungkin 20 tahun lebih silam. Saya bilang, Syekh, boleh nggak dalam sujud itu saya pakai bahasa Indonesia? Boleh, harus pakai bahasa Arab. Saya katakan ke beliau demikian. Bukankah lawan bicara Rasulullah pada saat itu adalah orang Arab? Ya kan? Lalu apa arti larangan ini? Bukankah mereka pada saat itu adalah orang Arab? Berarti boleh dong kemudian mereka berdoa dengan bahasa Arab mereka. Kemudian beliau tertawa dan tidak ngasih jawaban. Ya kan? Tidak ngasih jawaban. Saya bilang kalau mereka boleh pakai bahasa Arab di luar bacaan sholat, berarti pakai bahasa Indonesia boleh juga dong kalau begitu, saya bilang. Sebab Rasulullah katakan dalam hadis ini, sungguh sholat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Manusia itu ada orang Arab, ada non-Arab. Paham yang dimaksud ini? Maka dalam hal ini, tadi kita katakan bahwa berdoa di dalam sujud itu boleh di luar yang 12, boleh di luar yang 12. Status hukumnya apa? Makruh, ya kan, sebaiknya ditinggalkan. Kalau dilakukan, itu tidak membatalkan apa? Salat.
Ya kan? Karena ada dalil yang memalingkan dari larangan itu. Ya kan? Tinggal teknisnya apa? Pakai bahasa Arab apa Indonesia? Boleh pakai apa saja. Pakai bahasa apa saja. Ya kan? Dan tidak berdoa dengan hati, tapi harus dilapatkan. Karena doa itu adalah kerjaan lisan. Wallahu taala alam. Paham sampai di sini? Ya kan? Saya belum dapatkan doa yang menyelisih yang 12. Di Indonesia rata-rata baca Subhana Rabbiyal A'la. Atau satu dari dua. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya kan? Alhamdulillah nggak ada masalah dengan redaksi doanya. Paham sampai sini ya? Kalau paham berarti kita beralih ke tema yang kedua. Masalah sholawat. Ya kan? Masalah sholawat ini di Indonesia dianggap sensitif. Kalau kita mengoreksi, dianggap kita nggak cinta pada Rasulullah SAW. Ya kan? Sekarang kita dudukkan dulu. Perkara sholawat. Saya pernah meneliti tentang hadis-hadis sholawat. Saya dapatkan kurang lebih ada 15. 14 atau 15 itu ya. 15 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dan di luar salat. Dalil umumnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam sejahtera padanya. Pembahasan selawat ini sebetulnya panjang karena saya pernah melakukan penelitian terkait dengan ini. Redaksi solawat, karena ini kita bahas redaksi ya, yang sampai kepada kita dari Nabi kita Muhammad SAW itu hanya 9. 7 di dalam salat, 2 di luar salat, yaitu masuk dan keluar masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu masuk ke masjid. Keluar dari masjid apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya kan? Wa Allahumma asibni apa? Ada lagi redaksi akhir gitu. Wa asibni minasyaitonir rajim gitu. Atau kama qala alaihi wasallam. Ini tidak populer, tapi ada redaksi tambahannya. Yang paling familiar itu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada tambah redaksi. Allahumma asibni minasyaitonir rajim, seingat saya. Selebihnya itu ada di dalam salat itu. Ya kan? Ayat ini ya kan perintahnya kan umum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam sejahtera padanya. Nah, perintah salawat itu salah satunya ada di dalam salat. Ya kan? Ada perintah salawat setelah mendengar
dan menjawab adzannya muadzin. Sebagaimana riwayat Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian perintah salawat di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau menurut Imam Syafi'i di tahiyat awal itu wajib. Tahiyat akhir kata Imam Ahmad itu rukun, bagian dari rukun salat. Mau wajib maupun rukun itu sama-sama wajib dilakukan. Hanya konsekuensinya antara wajib dan rukun itu beda. Kalau kita lupa untuk yang wajib di tahiyat awal, lupa baca sholawat misalkan, maka sah sholatnya, tapi wajib sujud sahwi. Tapi kalau disengaja meninggalkan tahiyat, ya setelah kita mengetahuinya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak disyariatkan tahiyat di situ gitu. Namun yang rajih adalah disyariatkan tahiyat di salat sholawat di tahiyat awal. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu wajib. Lalu kita sengaja tidak membacanya, maka konsekuensinya bisa membatalkan salat. Tapi kalau rukun, lupa apalagi sengaja, itu bisa membatalkan apa? Salat. Itu konsekuensi antara wajibat salat dengan arkanus salat. Saya kira pernah saya jelaskan dulu pada saat pembahasan tentang salat itu. Nah, terkait dengan redaksi ini penting sekali. Berkait dengan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Dalam riwayat Muslim dari sahabat mulia Al-Hakam dalam penggalan hadis tadi, Rasulullah katakan inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh salat ini tidak boleh disisipi dengan ucapan manusia walau sedikit padanya gitu. Tidak boleh. Kecuali yang dikecualikan pada saat sujud dan sebelum salam. Sebelum salam boleh kita berdoa sama keterangannya, ya kan, dengan sujud itu. Sebab Rasulullah katakan, "Falyataqayyar minad du'a'i ma syaa." Hendaklah dia berdoa dengan doa yang ia suka. Dengan doa pilihan yang ia suka itu. Au kama qala sallallahu. Jadi doa dalam salat itu boleh pada saat sujud dan sebelum salam. Kalau dalam sujud di luar yang 12 doa itu yang sampai kepada kita, sebelum salam di luar yang 10 yang sampai kepada kita. Nah, terkait dengan tahiyat dengan salawat, maaf. Ya kan, terkait dengan salawat. Rasulullah SAW berdasarkan keumuman hadis tadi melarang kita memasukkan bacaan, ucapan yang bukan bagian dari sholat ke dalam sholat. Ini artinya bahwa sholat itu punya bacaan khusus. Makanya ulama mendefinisikan seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, ketika mendefinisikan sholat itu ibadatul lillahi dzatu aqwalin wa af'alin ma'luma makhsusah mubtadahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit takbir. Yaitu suatu ibadah yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau diperuntukkan untuk Allah, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan maklum dan khusus. Maklum tentu bagi mereka yang mempelajarinya, ya kan, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Maksus khusus, artinya bacaan sholat itu beda dengan yang lainnya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ciri khas sholat itu, ya kan, bacaannya khusus dibanding dengan ibadah yang lain gitu. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk memasukkan sesuatu ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Bahkan beliau sendiri pernah dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Bahkan beliau melarang sahabat ya kan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, sunnah beliau yang bukan bagian dari salat. Keduanya adalah bacaan gitu ya. Karena bukan bagian dari salat, maka tidak boleh masuk ya kan ke dalam salat. Apapun alasannya. Terkait dengan solawat. Solawat yang paling populer di Indonesia. Ini aslinya berangkat dari kesalahan, Pak. Dan budaya kita kalau sudah salah dan turun-temurun, bahkan mungkin ustadznya, kiainya juga hafal itu, biasanya dicari pembenaran. Bukan evaluasi dan koreksi. Ya kan? Salawat yang paling familiar di kita, apa itu salawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Coba yang salawatnya sama seperti ini siapa? Ngajak. Jangan takut salah, Pak. Jangan takut benar. Hah? Ada yang sama? Paling tidak saya dulu. Sampai usia 26 tahun. Saya bacain. Ya kan? Ini solawat adalah made in Indonesia. Apa buktinya? Antum cari sekarang paling gampang, Pak. Ya kan? Aplikasi kitab masukin aja ke madhab Syafi'i. Ya kan? Dengan redaksi sempurna seperti tadi, nggak akan ada dalam kitab madhab Syafi'i. Saya baca Imam Syafi'i nggak baca salawat seperti itu. Salawat Imam Syafi'i seperti ini. Antum bisa baca di Al-Umnya, bisa juga baca di Musnadnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Beliau di sini nggak pakai innaka Hamidum Majid di sini. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nggak pakai fil alamina juga. Ini salawatnya Imam Syafi'i. Tapi versi Indonesia, saya yakin ini versi Semarang. Saya nggak sebutkan kitabnya, takut dengan IT-nya nanti itu. Ini versi Semarang. Ini baru sebetulnya ada, ya mungkin kisaran 1964 buku itu dimuat, ditulis pertama kali. Muncul pakai Sayyidina itu. Dan muncul kata fil alamina. Ini adalah kesalahan. Kesalahannya adalah karena menambah kata Sayyidina ke dalam sholawat itu. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, menambah kata fil alamina ke dalam redaksi sholawat tersebut. Ya kan? Ini riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari nggak pakai fil alamina dengan redaksi tersebut. Riwayat Imam Syafi'i juga nggak pakai redaksi fil alamina. Dan seluruh riwayat itu nggak pakai Sayyidina. Ini kita bicara dalam konteks apa? Salat, Pak. Ya kan? Dalam konteks apa? Salat. Ya kan? Jadi para ulama kibar mu'tabar dalam semua madhab itu nggak ada yang namanya menambah kata Sayyidina ke dalam bacaan sholawat mereka. Ya kan? Adapun kata fil alamina itu memang ada redaksi dalam riwayat Imam Muslim. Redaksinya hadis sebagai ini. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad
Ya kan? An-nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini enggak familiar. Ya kan? Yang familiarnya cuma fil alamina. Jadi redaksi fil alamina itu aslinya dari riwayat ini. Ya kan? Dicomot dimasukin ke ya kan? Riwayat lain. Karena ini adalah bagian dari sholawat sih nggak ada masalah sejatinya. Yang masalah itu adalah ketika kata Sayyidina masuk ke dalam sholawat di dalam sholat itu tidak boleh, Pak. Walaupun banyak orang yang membolehkan dengan bermacam alasan. Ya kan? Sekarang coba kita renungkan bersama. Ya kan? Betapa spesialnya bacaan sholat itu. Apa buktinya? Allah saja melarang Rasulullah untuk membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud itu. Dan Rasulullah SAW melarang sahabat mengamalkan sunnah beliau yang bukan bagian dari bacaan sholat. Itu bersin tadi bilang Alhamdulillah. Kalau alasannya ucapan Sayyidina itu baik, sekarang lebih baik mana dengan Al-Quran? Lebih baik mana dengan sabda Nabi SAW? Lebih baik mana? Itu ucapan manusia, Pak. Lebih baik Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun demikian, ya kan, syariat melarangnya karena itu bukan bagian dari sholat. Kalau di luar sholat, khilaf baina ulama, ada yang membolehkan. Ada yang tetap tidak membolehkan gitu. Tapi di dalam sholat, kena kekhususan sholat tadi, tidak boleh memasukkan ke dalam sholat yang bukan bagian dari sholat. Sementara kata Sayyidina itu ucapan manusia. Utuhnya di semua sholawat yang 7 itu, nggak ada kata Sayyidina. Jangan kemudian kita katakan, jangan kita anggap enteng perkara ini. Ya kan? Konsekuensi larangan itu. Konsekuensi larangan, sebagaimana dikatakan oleh Imam, ya kan? Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa konsekuensi sebuah larangan dalam semua ibadah itu adalah berdampak pada batalnya ibadah itu. An-nahyu fil ibadat yaqtadil butlan. Walau beliau tidak bicara secara spesifik terkait dengan sholat. Ini semua larangan. Ya kan? Di dalam ibadah itu berkonsekuensi pada batalnya ibadah itu. Artinya ketika Rasulullah melarang kita memasukkan ke dalam sholat yang bukan bagian dari bacaan sholat, kecuali yang dikecualikan tadi, itu pada saat sujud dan sebelum salam, itu konsekuensinya tidak seenteng dan seringan yang dibayangkan kita. Itu bisa membatalkan apa? Sholat, karena itu termasuk larangan. Dan perkara itu termasuk perbuatan bidah. Sebab sholawat itu, Pak, itu ibadah. Dan redaksinya di dalam sholat itu ta'abbudi. Kita beribadah dengan redaksi sholawat itu. Ya kan? Kita beribadah dengan redaksi sholawat. Sama dengan kita berta'abbud dengan lapat takbir. Boleh nggak lapat takbir diganti Allahul A'zam? Kan sama-sama Allah Agung gitu kan. Allahul Az. Boleh nggak? Nggak boleh. Hanya satu kata itu kata Imam Syafi'i rahimahullah yang boleh diucapkan ketika takbir itu Allahu Akbar. Walaupun kata beliau kalau ada orang yang mengatakan Allah Al-Akbar itu masih ditolerir karena masih dari akar kata yang sama. Tapi kalau sudah dirubah redaksinya itu tidak boleh. Itu artinya apa? Ya kan? Bahwa lapat takbir itu sifatnya ta'abbudi. Kita beribadah dengan redaksi itu. Ya kan? Sama dengan doa istiftah, walaupun status hukumnya itu sunnah, Pak.
Kalau kita ingin baca doa istifta, maka pastikan doa istifta yang kita baca satu dari 17 varian yang ada. Boleh nggak kemudian kita berkreasi, maknanya bagus misalkan dari doa itu, lalu kita masukkan ke dalam menjadi bagian dari doa istifta. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Begitu pula pada saat kita ruku. Boleh nggak di luar yang 7 itu? Dengan alasan maknanya bagus? Nggak boleh. Atau kita tambahkan, ya kan? Pada saat kita itidal, kan ada 9 doanya. Lalu kita buat kreasi, berinovasi, kita buat redaksi baru. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Di semua bacaan sholat itu, kita tidak boleh menambah sedikit pun bagian yang bukan bagian dari bacaan sholat. Kecuali yang dikecualikan pada saat sujud dan sebelum salam sebagaimana jelaskan tadi. Jadi menambah kata Sayyidina, ya kan, ke dalam redaksi sholawat itu termasuk bid'ah. Itu fokus kita, ya kan? Kenapa demikian? Sejak Rasulullah SAW hidup dan beliau sholat, nggak pernah ada redaksi sholawat yang beliau baca itu menggunakan kata Sayyidina. Tidak pula para sahabatnya. Nah ini berarti menjadi siapa? Sunnah tarqiyahnya Rasulullah SAW. Betul salawatnya disyariatkan. Tapi di saat kita ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat di dalam tahiyat awal dan akhir, pastikan redaksinya itu seperti yang disyariatkan yang nyampe kepada kita. Karena yang paling tahu dalam mengamalkan perintah Allah itu siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat salawat yang 7 itu. Kalau kita lihat dari peristiwa, cerita yang menyertai, ya kan, perintah bersolawat ini, pasca turunnya firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebingungan, Pak, tentang bagaimana mereka harus mengamalkan perintah solawat itu. Apakah kemudian sahabat berkreasi membuat selawat sendiri? Jawabannya tidak. Padahal kita tahu siapa sahabat. Sahabat itu adalah generasi terbaik, bahasa terbaik, semua terbaik. Karena mereka hidup di puncak kejayaan bahasa Arab. Hidup di mana bahasa Arab itu menjadi kebanggaan orang-orang Arab saat ini. Kodon, kata Profesor Dr. Uwaid Metrobi rahimahullah ta'ala, usia bahasa Arab pada saat itu 3.000 tahun. Sejak proses pembentukan bahasa Arab itu gabungan antara dua bahasa besar, bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani. Itu usia 3.000 tahun. Karenanya Al-Quran turun sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat, begitu turun firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56, mereka tidak serta-merta, Pak, dengan keistimewaan bahasa yang mereka miliki, lalu kemudian merangkai kata, merangkai selawat sendiri. Enggak. Apa yang mereka lakukan? Datang ke Rasulullah SAW. Ini terekam dalam Imam Bukhari. Antum bisa baca, ya kan? Tafsir Ibnu Jarir Tabari atau kemudian tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa kata sahabat di saat datang menjumpai Rasulullah pada saat itu? Ya Rasulullah, kata beliau, nahnu na'lam kaifa nusallimu alaik. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana kita harus mengucapkan salam padamu. Walakin la na'lam kaifa nusalli alaik. Tapi kami enggak tahu bagaimana kita harus bersalawat padamu. Sahabat bukan tidak ngerti makna salawat, Pak. Salawat itu ada dua maknanya. Kalau enggak pujian adalah doa. Tergantung siapa yang mengucapkan. Maknanya pujian kalau yang mengucapkan itu Allah. Maknanya doa, turunnya rahmat,
Dan ampunan itu kalau yang mengucapkan adalah siapa? Makhluk, itu malaikat dan manusia. Makanya kalau ada orang selawatan itu dianggap pujian kepada Allah, itu keliru dalam memahami makna salawat. Salawat yang betul adalah artinya, kalau kita yang mengucapkan, manusia yang mengucapkan, itu adalah doa. Mestinya kandungan salawat itu adalah doa. Taib. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Beliau diam. Kenapa diam? Nunggu wahyu. Ternyata Rasulullah SAW sendiri tidak tahu bagaimana bersolat pada saat itu. Sampai kemudian datang wahyu kepada beliau. Baru Rasulullah berkata kepada mereka, "Qulu," salah satu dari redaksinya dalam riwayat Bukhari Muslim, sebagaimana dari sahabat mulia, seingat saya Bukhari atau siapa itu. Beliau mengatakan, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Wa barik, atau Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya kan?